Apakah diagnosis pasien ini kehamilan, HPHT-nya 10 Desember, datang di 10 September. Riwayat melahirkan anak pertama, kedua secara pervagina. Leopold 1 teraba bagian bulat keras berarti kepala. Leopold 2 puka. Leopold 3-nya teraba kosong berarti di bawah. Hisnya berarti tidak, berarti ini di bagian bawahnya itu tidak ada, bukan bokong, berarti bisa saja kaki. Isnya tidak ada, berarti dia belum infarto. Nah kan lihat saja dulu optionnya. Jadi kan tidak, di sini semua beda semua di belakangnya. Kalau saya caranya, kalau daripada lama menghitung minggu, langsung lihat saja dulu ini apa kira-kira. Kan dia bilang Leopold 3-nya itu teraba kosong, berarti itu letak sungsang. Karena jelas Piko Chalina bilang di Leopold 3-nya itu teraba bulat bulat lunak, berarti baru bokong, berarti baru ini yang presentasi bokong. Nah karena dia di Leopold 3-nya itu teraba kosong, ya berarti letak sungsang. Yang dibilang yang letak sungsang, berarti bisa saja ini kepalanya di sini, kakinya di sini. Ini bisa saja begini modelnya. Oke, selanjutnya, manakah evaluasi pengobatan yang tepat pada pasien ini? Batuk berdahak, kadang berdarah 3 minggu. TCM-nya positif, berarti jelas dia pemeriksaan untuk jelas dia TB. Apa yang di pemeriksaan apa selanjutnya untuk cek ributnya anjing. Cek ininya evaluasi pengobatannya, ini alurnya. Pokoknya pemeriksaan TB itu 2 bulan setelah minum dicek lagi sputumnya. Ini alurnya. Kalau dia pasien baru, dicek sputum itu bulan kedua, bulan ketiga, sama bulan ke-6. Itu saja nunya. Itu saja dihafal. Kapan-kapan dicek sputum untuk pasien-pasien TB itu bulan kedua, 5 sama ke-6 jawabannya ini. Kan dia baru pertama kali, kecuali bilang sudah yang pertama minum, sudah dicek yang pertama dulu. Kan baru mulai ini minum, berarti bulan kedua setelah terapi baru dikasih. Pokoknya obat TB itu dicek setelah bulan kedua, bulan kelima, bulan ke-6 dia minum obat. Apa tata laksana awal? Ingat saja tata laksana awal. Apa ini? Masuk ke rasakan sesak. Pasti jelas kalau sesak itu berarti terapi oksigen. Tata laksana awal. Dia asma ini pasti. Bilang alergi makan ikan berarti asma Pokoknya tata laksana awal berarti terapi oksigen. Kecuali bilang tata laksana cepat berarti ini SABA atau salbutamol, atau bilang inhalasi beta 2 agonis. Lanjutnya, pasien 20 tahun, mata kabur bisa membaca jauh, spirisnya negatif, berarti jelas miopi. Kelainannya, kalau miopi itu berarti dia butuh bayangannya. Kalau miopi itu berarti bayangannya itu di depan retina, bayangan di depan retina. Kalau dia hipermetrop berarti bayangannya jatuh di belakang retina. Kalau orang astigma ini dia bayangannya lihat itu jatuh di beberapa titik. Intinya kalau hipermetrop berarti di belakang retina. Kalau dia miopi, kan namanya miopi, berarti dia logikanya dia kabur lihat dari jarak jauh, berarti ini bayangannya tidak sampai di retinanya, artinya jatuh di depan retina. Dan seorang apakah diagnosisnya 2 minggu penurunan berat badan, ada batuk lama, riwayat merokok. Nah, jelas ada bisa saja PPOK, bisa TB. Terus lihat apa gambarannya, lihat saja nih atelektasis ininya tracheanya melengkung. Sudah atelektasis jelas itu etiologi paling sering disebabkan PPOK atelektasis PPOK atau TB. Apakah diagnosis yang paling tepat? 45 tahun, menghasilkan MCU, tidak orang tua saudara memiliki riwayat penyakit gula DDM. Tapi lihat dulu GDP-nya normal TTGO 160. Apakah diagnosis depannya itu berarti toleransi gula terganggu. Ini
yang kemarin itu yang dibahas. Kalau misalnya yang di UKDI, kalau misalnya dia GDP-nya normal, GDP-nya normal, terus dicek ki anunya TTGO-nya dia 160 ya berarti dia masuk TGT. Ada itu kayak yang kemarin yang aku bahas. Nanti deh. Nah ini misalnya dia ada keluhan diabetes, ada tidak atau ada, misalnya tuh dia cek dulu GDP-nya dia lebih dari 126, berarti jelas dia DM. Terus dia kalau misalnya GDP-nya kurang dari 126 dan GDS-nya kurang dari 100, dicek ulang ki ininya, dicek ulang ki GDP-nya atau GDS-nya. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah 126, cek TTGO-nya. Nah, TTGO-nya bilang 140 sampai 160. Pokoknya dia 140 sampai di bawah 200. Tapi di atas 140 berarti dia TGT, toleransi gula terganggu. Lanjut, apakah jenis afasi yang dialami? Dia mampu tidak kalian anggota gerak dapat mengerti tapi sulit berkata-kata saat diminta dapat melakukan, berarti dia ini sulit berkata, berarti motoriknya yang bermasalah. Karena karena ini kalau dia bisa bicara, pokoknya tuh apa sih, ingat gini bangannya, tidak bisa bicara atau bisa bicara. Kalau misalnya dia tidak bisa bicara tapi dia mengerti dan bisa mengulang, berarti dia transkortikal. Kalau misalnya dia tidak bisa bicara, mengerti tapi tidak bisa mengulang, berarti motorik. Kalau dia tidak bisa bicara tapi bisa mengulang, berarti transkortikal mix. Kalau misalnya dia tidak bisa bicara, tidak bisa mengerti, dan tidak bisa mengulang, berarti afasia global, semuanya bermasalah. Kalau misalnya dia bisa bicara, berarti bukan motorik yang bermasalah, sensorik. Ingat saja, kalau misalnya tidak bisa bicara berarti motorik, entah motorik kah, transkortikal mix kah, atau global. Tapi kalau misalnya dia bisa bicara berarti sensoriknya yang bermasalah. Ini bisa bicara, bisa mengerti tapi dia bisa mengulang, berarti konduksi. Kalau bisa dia bicara tidak bisa mengerti dan bisa ulang, transkortikal sensorik. Tapi kalau misalnya dia bisa bicara tapi dia bisa mengerti, dia bisa mengulang, berarti sensorik. Hafal saja ini. Pokoknya tuh kalau dia bisa bicara berarti motorik. Kalau dia bisa kalau yang tidak bisa bicara berarti motoriknya. Tapi kalau dia tidak bisa mengerti berarti dia sensorik. Kalau dia bisa mengulang berarti ada transkortikal di depannya. Jadi contoh kayak misalnya dia tidak bisa bicara, contohnya dia tidak bisa bicara tapi dia bisa mengulang, berarti dia transkortikal motorik. Oke. Apakah diagnosis pada kelainan penena? Dia tidak bisa saat melihat jauh, usianya baru 20. Terus konversinya speris minus, berarti dia miopi. Miopi apa? Karena dia di bawah 3, berarti dia ringan. Kalau dia berat berarti kalau dia sedang berarti 3 sampai 6. Itu saya hafal, di bawah 3 ringan, 3 sampai 6 grafis, di moderate. Kalau di atas 6 berarti ya berat. Apa diagnosisnya? Pemeriksaan densitas mata didapatkan T-skornya 3 minus 3 sampai dengan, berarti osteoporosis berat. Hafal saja ini. Kalau misalnya dia di bawah di bawah min 2,5, berarti artinya kan ingat saja kalau di bawah min 2,5 berarti kan kalau minus berarti angkanya ke kiri toh, bukan ke kanan. Berarti kalau di bawahnya itu ya berarti min 3, min 4, min 5. Berarti kalau dia di bawah dari min 2 berarti dia berat. Kalau dia cuman min 1 sampai min 2,5 berarti dia itu low moderate. Osteoporosis jelas ini karena orang tua, terus nyeri punggung, ada kifosis. Ingat saja kalau osteoporosis itu berarti densitas tulangnya yang menurun, keropos pita tulangnya. Kriteria diagnosis yang dari tetralogi Ovalot kecuali
Nah, ini dia bilang dia sesak terutama saat aktivitas usia anak, sesak saat aktivitas, terus dia sesaknya sampai membiru. Kriterianya itu di sini. Lateralogy of valve itu VSD, pulmonary stenosis of leading aorta sama ada RVH. Yang tidak ada di situ cuman ini, atrial septal defect. Hafal saja ini soal hafalan. Pokoknya yang ventricle septal defect, overriding aorta, ventricle hypertrophy, stenosis pulmonal itu masuk bagian dari TOV. Karena ASD itu dia tidak biru. Apakah kemungkinan diagnosis pada pasien ini? Kepala jantung, sesak, pemeriksaan auskultasi, Gunshot 110/70, sedangkan pada ekstremitas bawah 100. Beda kininya toh, beda ki tekanan darah yang di atas sama di bawah, berarti dia quartesio aorta. Quartesio aorta ini perbedaan tensi ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Usia 45 tahun, terus dia kabur saat membaca. Apakah lensa yang diberikan? Berarti kalau dia kan ingat saja presbio, karena dia usia di atas 45 tahun berarti dia presbiopi. Kalau 45 tahun berapa lensa yang dikasih? Ingat saja mulai dari 40 itu plus 1, terus 45 1,5, 50 plus 2, 55 plus 2,5, di atas 60 ya plus 3. Intinya selalu ditambah 0,5 tiap 5 tahun, tapi cuman sampai 60. Setelahnya itu ya tetap G plus 3. Karena dia 45 tahun berarti dia 1,5. Tapi misalnya dia 49 umurnya, ya tetap G 1,5 karena belum sampai 50. Lanjut. Apakah tindakan, ingat pokoknya dari angka 40 sampai 60 tiap naik 5 itu naik 0,5. Apakah tindakan yang dilakukan teram UGD dengan keadaan infartu, ketuban pecah, kisnya infartum ini, ada pembukaan 4 mi juga, teraba kaki dan tali pusar berarti dia ini tali pusar menumbung dan letaknya juga sungsang karena kaki itu di bawah, berarti dia letak sungsang, tali pusar menumbung, pasti MSC. Apakah etiologi pada pasien ini tidak sadar tiba-tiba setelah makan malam? Nyeri kepala serta muntah, berarti riwayat hipertensi, ada koma, terus ada lateralisasi, berarti fixed stroke ini HS. Berarti apakah etiologinya? Berarti vaskular karena dia ada riwayat hipertensi juga, terus ada muntah. Kan kalau gejalanya skor Hasanuddin itu stroke itu yang muntah proyektil tiba-tiba, terus tensinya lebih dari, tapi kan indah di tensi pas setelah kejadian, terus dia penurunan kesadaran, ya sudah vaskular pasti. Apakah pemeriksaan lab yang harus didapatkan pada pasien ini? Keluhan nyeri kaki, sering mual, nyeri otot, hilatebok, ada riwayat gagal ginjal. Pada pemeriksaan fisik, apakah lab yang kemungkinan, kalau misalnya dia ini pasiennya bisa saja hiperparatiroid sekunder ini karena ada riwayat gagal ginjalnya. Kalau hiperparatiroid berarti yang meningkat itu berarti yang jelas pasti kalsiumnya menurun. Cari biopsi dulu yang mana kalsium menurun. Nah, cuman ini. Terus kenapa bisa hiperparatiroid sekunder ya? Karena kalau misalnya dia primer berarti yang bermasalah di tiroidnya, tapi karena ini di ginjal berarti hiperparatiroidnya karena organ lain, berarti disebut sekunder. Nah, kalau sekunder itu apa? Nah, ini lihat saja ini tabel. Kalau dia sekunder itu alkalin fosfatasenya itu tinggi, PTH-nya tinggi, vitamin D-nya rendah.
Terus fosfatnya kalsiumnya juga bisa menurun. Pokoknya kalau yang paling gampang dihafal itu yang sekunder, karena kalsiumnya menurun, terus PTH-nya meningkat, dan fosfatnya dia bisa normal ataupun tinggi ataupun rendah, tidak konsisten. Ini ingin saja PTH meningkat, kalsium menurun. Apakah diagnosis paling mendekati pada kasus ini? Muncul benjolan di leher kanan, pendengaran di telinga kanan terganggu, hidungnya tersumbat, miminya sedikit-sedikit, berat badan menurun, multiple limfadema pada regio cholidextra level 2, 3, dan 4. Apakah diagnosisnya ini? Pas bisa jelas jika ada penurunan berat badan, selalu mimisan, terus ada gangguan telinga sama hidung, berarti riwayat merokok, baru ada juga limfa, pembesaran limfa, berarti mengarah ke kanker. Berarti yang paling sering itu tumor nasofaring atau karsinoma nasofaring, karena namanya saja naso sama faring, hidung sama lehernya. Ini pasti ini yang paling sering gejala yang kayak seperti ini ya, tumor nasofaring. Apakah kemungkinan diagnosis yang tepat? Ada keluar cairan dari telinga 1 bulan yang lalu. Kalau mengeluarkan cairan kental berbau, sudah sering dialami sejak kecil. Didapatkan membran terutama perforasi sekret kuning kental. Berarti dia sudah masuk maligna, karena sudah pernah ada riwayat sudah punya riwayat keluar ininya 1 bulan juga yang lalu. Terus membran timbanya juga sudah perforasi di dia. Bisa saja ini jawabannya. Nggak jelas kini, nggak ada gangguan, tapi tipe maligna ini, tapi tidak jelas dia mengarah ke labirinitis atau mastoiditis. Karena kalau misalnya cara bedakannya itu cuman kalau mastoiditis ya nyeri sama bengkak di bagian belakang telinga. Kalau labirinitis ada gejala VTP, vertigo, tinnitus, sama apa yang P-nya aku lupa, riwayat infeksi. Ya, jadi paling mungkin kayak ini nih, D. Kalian apakah yang mendasari keadaan tersebut? Datang ke usaha dengan keluhan pandangan kabur pada kedua mata saat melihat jauh. VOD-nya -1, Sperisnya yang sinistra juga -2. Ya, sumbu bola matanya biasanya kalau anak usia begini karena ini. Kalau miopi itu karena ini sumbu bola mata yang terlalu panjang, penyebab miopi. Makanya kenapa bayangan melihatnya itu jatuh di depan retina, karena terlalu panjang bola matanya. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? 32 tahun, penghidup berbau sejak 4 minggu, nyeri pada pipi, riwayat berubah, jelas gini toh, sinus maxillaris ini, sinusitis maxillaris, karena anda bilang di daerah pipi, berarti maxillaris. Kalau atrofikan itu nama lainnya ozena, dia itu bau sekali, tapi bukan dia sinusitis kan, tapi dia sinusitis ini karena sudah ada nyeri di kedua pipi, ada riwayat gigi berlubang juga. Lanjut, apakah tanda kehamilan pada kasus ini? Keluhan bercak kecoklatan pada kedua pipi ya, kalau asma ini. Jadi hafal saja, kalau misalnya dia freckles ya berarti itu binti-binti yang di dekat hidung sama mata. Linea nigra itu ada garis hitam di garis pocinya. Nah, kalau dia stria gravidarum ada stretch mark. Kalau nevus pigmentosus ada tai lalat. Ini bukan tanda-tanda kehamilan. Kalau misalnya dia tiba-tiba ini kayak melasma tapi warna hitam di kedua pipinya, namanya kloasma gravidarum.
Lanjut, apakah diagnosis bintik kekuningan di kedua belah mata? Jelas sekali ini. Kalau bintik kekuningan di atas kelopak mata berarti santelasma, ada lemak di atas matanya. Pemeriksaan toraks apa ini lihat misalnya gambarnya, ada kecelakaan lalu lintas avaskular berarti pneumotoraks. Kesulitan melihat jauh berarti miopi. Apa yang digunakan untuk membutihkan ya pinhole. Itu yang kacamata, yang untuk ukur kacamata. Terus ada yang bulat kecil nanti di depannya warna hitam tapi ada lubang kecil, nah itu namanya pinhole. Itu biasa dipakai untuk yang tes miopi. Apakah diagnosisnya? Jelas mini biakanya panas, terus dia demam, nyeri kotok CVA, terus leukosit positif 2, demam, sudah myelonefritis ini, atau ini infeksi saluran kemih bagian atas. Lanjut, apa kata laksana yang paling tepat? Anak laki 9 tahun, demam dirasakan terus menerus, ada mual, muntah, diare, lidahnya kotor, tremor, berarti dia tifoid. Apa obat yang paling tepat? Walaupun kloramfenikol banyak bisa ganggu sumsum tulang, tapi kalau di teori tetap kloramfenikol mau jawab, karena dia masih itu lini pertamanya, walaupun tidak dipakai. Jenis pewarnaan yang dapat dilakukan untuk melihat bakteri penyebab di atas adalah bercak-pucak di kulitnya yang tidak gatal, mati rasa, penebalan saraf tepi, ada bakteri atam, berarti dia ini lepra. Lepra itu apa pemeriksaannya? Pewarnaan Zinn-Nielsen. Kalau GEMSA itu untuk periksa parasit, KOH, jamur-jamuran, gram itu untuk cek biasanya untuk pasien-pasien gonore, Neisseria untuk bukan. Yang paling cepat untuk pemeriksaan pemeriksaan lepra jelas mina, ada bercak, bisa hipo atau hiperpigmentasi, terus dia mati rasa, ada penebalan saraf, dan ada ini jelas pemeriksaan BTA-nya didapatkan pada lesi kulitnya, Timur Bus Hansen atau lepra atau kusta. Apakah diagnosisnya? 5 bulan kelelahan, lemas, mudah lelah, nafsu makan menurun. 2 bulan terakhir dia sudah tidak menstruasi, kulitnya terasa menghitam, tekanan darahnya turun. Apa kira-kira? Insufisiensi adrenal. Ciri khas dari Addison disease itu yaitu hiperpigmentasi kulitnya. Hafal ini. Nah, insufisiensi adrenal. Dia ke Addison disease karena ada kulit sama hitam. Apakah pemeriksaan penunjang dan kemungkinan temuannya pada kasus ini? Keluhan batuk berdahak kental berarti sudah dahak berlapis. Kalau dahak berlapis sudah jelas gitu. Kalau dahak berlapis berarti dia bronkiektasis. Apa kira-kira pemeriksaan yang diperlukan ya? Pemeriksaan fototoraks, terus apa dapat rem track line? Apa saja itu? Ini ada garis rem track line. Lanjut, fenomena apakah yang dilakukan pada pemeriksaan ini? Pada saat digores, dorsa scalpel bagian bening berubah menjadi putih daripada seperti dia tetesan lilin. Kalau dia Kopner, manipulasi kulit, dia dikoroki, terus dilihat 3 hari kemudian ada muncul bekas, berarti itu kemudian positif Auspit itu yang dikoroki plaknya sampai dasar. Kalau ada keluar darah berarti Auspit positif. Lanjut, apa etiologinya? Kesadarannya somnolen. CT scan ada multiple engagement, berarti dia ada demam tinggi, terus ada kejang, berarti ini ke arah toksoplasma gondii. Pokoknya ini gangguan neurologis, bisa abses cerebri ataupun bisa karena toksoplasma cerebri. Tapi dia apa? Dia ada, kalau dia
bedanya apa dari hasil CT scan-nya. Kalau dia toksoplasma dia multiple, kalau abses biasanya dia ring. Nah bilang ring, multiple enlargement kalau dia toksoplasma gondii. Kalau abses dia bilang ring atau cincin. Apakah pemeriksaan yang kemungkinan didapatkan pada kasus ini? Riwayat gagal ginjal kronik sejak 5 tahun lalu. Pada pemeriksaan fisik, apakah sama Jita ini mirip sih? PTH-nya meningkat sih menurut sama. Soal apa? Apakah penyebab keluhan pada pasien ini? Kalau ini tidak terlalu ku tahu. Jujur tidak ku tahu ini. Tapi kalau dia bilang begini, pemberton, vena cava dada, tapi ada yang bilang suara napas menurun, perkusi redup, bisa saja ini sindrom dari vena cava superior, tapi ndak ku tahu kianunya, terlalu jauh kianunya. Apakah patogenesis yang paling mungkin terjadi pada kasus ini? Plaki fermentasi di setelah usolasi ditemui bagian tegasnya. Ini bercak kehitaman pada dahi, mudah berdarah, dia penjual sayur, berarti sering kena matahari, terus di bagian dia hiperpigmentasi, terus ada ulcerasi, berarti dia mengarah ke SCC, squamous cell carcinoma. Cara bedanya sama dengan yang melanoma. Kalau melanoma sama-sama di paparan sinar matahari, tapi kalau melanoma itu dia beda caranya. Yang paling sering itu sel basal sih, sel basal karsinoma atau squamous. Kalau sel basal dia itu bilang sel palisade atau pagar. Nah sedangkan kalau squamous biasa bilang itu muara tanduk, atau biasanya bilang ada ulkus di sininya, ulkus di di sininya, tapi dia biasanya batasnya tegas. Nah kenapa bukan basal, karena ya itu kalau basal itu dia bisanya ulkus roden itu kayak bau kayak becek. Terus apa kira-kira patogenesisnya ini? Kalau cari mau saja yang paling yang mengarah ke sinar-sinar UV, berarti jawabannya dia. Apakah kemungkinan diagnosis pada pasien ini? Pasien tidak sadar setelah kejam pertama, berarti status epileptikus. Intinya kalau dia tidak sadar setelah kejam berarti status epileptikus. Pasien dipasang kateter dan hanya keluar. Nah, HB-nya 5, keluhan tidak bisa buang air, kaki bengkak, mual, sesak. Sudah jelas mini gejala-gejala dari pasien-pasien CKD. HB-nya juga 5, ureumnya, kreatininnya 8, harusnya di bawah 2,1. Pasang kateter hanya 50 cc, berarti jelas gagal ginjal kronik sini. Apakah kemungkinan? Ingat saja, kalau amilase sama lipase meningkat, terus nyeri perut sebelah kiri, berarti kiri atau kanan bisa pankreatitis. Apakah penyebabnya? Dia bilang keluhan keputihan dari kemaluan berwarna putih. Ada riwayat pemasangan RKDR. Ingat keluhan putih di kemaluan, warnanya abu-abu. Terus didapatkan Wave test positif sama Klucel, pasti jelas hafal kok ini. Jadi kalau cairan di vagina itu ada 3 penyakitnya, ada BV, trichomoniasis sama candidiasis vaginalis. Kalau candidiasis jelas ini bilang ada kayak putih kental, cottage cheese. Kalau trichomoniasis dia warna hijau berbusa, terus ada strawberry cervix. Kalau dia bakteri vaginalis itu dia Amsel atau Klucel positif, Wave test. Nah itu mengarah ke bakteri vaginalis, dia kayak bau ikan asin busuk kayak begitu ya. Tapi dia warnanya abu-abu. Tapi kalau trichomoniasis dia warna hijau, candidiasis vaginalis dia warna keju. Jadi jawabannya adalah Gardnerella vaginalis. Itu adalah yang paling sering menyebabkan ini, bakteri vaginalis. Oke. Penyebab dari ini ya ini. Ingat penyebabnya bakteri vaginalis ya ini, Gardnerella vaginalis, sesuai dengan namanya. Kalau trichomoniasis ya sesuai dengan ininya. Apakah penyebabnya? Nah, sini bilang
mual 3 minggu, disebabkan nafsu makan, tensinya mulai masih bagus tapi ada bibir kering, ketonuria, berarti dia masuk HIG grade 2, karena pokoknya kalau dia ketonuria positif berarti dia masuk grade 2, tapi kalau misalnya ketonuria positif dan ada penurunan kesadaran berarti dia grade 3. Nah, apa kira-kira penyebab HIG? Penyebab HIG ya karena terlalu banyak hormon kehamilan dalam tubuhnya. Jawabannya. Apakah diagnosis yang paling tepat? Jelas G. Ada ST elevasi di 23 AVF, jelas mi inferior. Langsung saja, kalau baca soal jangan terlalu panjang. Apakah pemeriksaan penuhnya disarankan untuk mendekatkan diagnosis? D ini bilang hidung tersumbat, terutama setelah terbakar debu. Kongka inferior, media dan war. Berarti sudah mini rinitis ini. Rinitis alergi. Kalau pemeriksaan alergi ya berarti tes cupit kulit, tes kit. Yang mana yang sebabkan dia alergi? Tapi tidak semua karena itu mahal. Sebutkan nama bakteri penyebab bakteri tersebut. Dia BTA positif, jelas nih. Mycobacterium tuberculosis toh. Lanjut. Apakah tata laksana pada kasus ini? Nah bilang bintil-bintil berair pada kemaluan, jelas nih ini herpes ini. Piscis pulva adenom, jelas nih. Apa diagnosisnya herpes? Berarti apa tata laksananya? Siklovir. Ingat saja semua penyebab herpes kah, cacar kah, berarti obatnya siklovir, cuman beda dosis. Apakah penyebab pada kasus ini? Nah, vesikel berkelompok di vulva sama gitu, herpes simplex tipe 2. Ingat nah, tipe 2 karena di kemaluan. Herpes simplex tipe 2. Kalau dia Condyloma acuminata berarti HPV tipe 6 sama 11. Tapi kalau ini dia human herpes simplex tipe 2. Membran timpani auricular dextra, apa dia bilang ini? Nyeri telinga kanan 2 hari, demam, riwayat beringus, membran timpaninya bombans dan hiperemis, sekresinya tidak ada. Berarti ini dia masih yang kalau dia bombans berarti kan ada grade-nya itu, oklusi, hiperemis, supurasi, perforasi toh. Nah, kalau dia masih bengkak kayak gini kan dia bilang bombans, berarti dia masuk kian di supurasi. Supurasi itu apa kira-kira? Supurasi itu kan dia bilang kan tata laksana tepat toh harus dirujuk ke spesialis THT. Kalau dia supuratif, kita cuman kasih antibiotik dulu, terus dikasih dirujuk ke THT. Ingat tidak? Supurasi itu dirujuk. Lanjut. Apakah edukasi yang diberikan? Dia riwayat mengalami, dia hamil 24 tahun, terus dia sudah hipertensi sebelum hamil, terus pediatri positif, berarti apa kira-kira? Nah, harus dikasihkan dosis aspirin sampai usia 36 minggu, karena dia baru 24 minggu toh, kecuali dia di atas 37 minggu ya, langsung dikasih melahirkan kalau misalnya di atas 37 minggu, tapi nih bodoh, tidak mungkin ada orang yang tidak cek kehamilan. Berarti jawabannya ini, tetap kalau misalnya didapat hipertensi di bawah usia 36 minggunya, tetap dikasih dosis aspirin sampai usia 36 minggu. Ini adanya. Lanjut, apakah kemungkinan diagnosis dari pasien ini keluar dari jalan laba barang kehitaman, riwayat kecelakaan, rebus terabat, denyut jantung masih bagus, mulai rendah, berarti ini adalah solusi plasenta. Ingat saja nah, kalau warna hitam di atas 20 minggu berarti dia perdarahan antepartum, berarti mau siap melahirkan. Pokoknya di atas 20 minggu antepartum, berarti dia kalau warna hitam berarti dia solusi plasenta. Kalau dia placenta previa dia warnanya merah segar dan tidak nyeri. Kalau dia res placenta dia sudah melahirkan tapi placentanya tidak lahir lengkap. Retensio itu placentanya tidak lahir 30 menit setelah bayi lahir. Fase previa itu biasanya dia tidak nyeri kalau fase previa, tapi dia biasanya baru muncul itu setelah ketuban pecah. Terus ditanyakan batuk berdahak, kadang keluar darah 3 minggu, sudah mini TB ini, TB miliar banyak ini, pokoknya TB ini, pokoknya TB. Apakah diagnosisnya? Nah bilang, bayi tidak mau minum ASI, sudah minta ketuban pecah 19 jam sebelum lahir di bidan. Terus pas sekarang dia merintih, letargi, pokoknya dia tidak mau minum ASI. Terus WBC-nya 25.000, berarti dia sepsis neonatorum ini. Sepsis itu tidak harus demam. Dia ini lihat mako semuanya turun, tensinya letargi ini. Nah, ini sepsis neonatorum.
Apakah kemungkinan diagnosis pada pasien ini? Dia seminggu terakhir merasa sangat bersemangat, pasien lebih percaya diri di kantor barunya dan tidak mudah lelah satu bulan. Nah, berarti dia bipolar gitu, bipolar tipe 2. Kenapa tipe 2? Karena dia sudah onsetnya dia sudah masuk di masih dia hipomani, belum ke diagnosis, belum ke mani. Belum ke manik. Karena belum cukup 1 minggu. Kecuali lebih dari 1 minggu, nah baru masih tipe 1. Dia tipe 2, baru 1 minggu. Lanjut, apakah etiologinya eritrosit membesar dan ada pigmen Schooner? Berarti kalau dia membesar dan ada Schooner itu berarti dia Vivax. Hafalku itu semua yang kalau falciparum jelas jadi dia kayak bentuk pisang, Murrer Dodds. Kalau Vivax itu Schooner Dodds. Kalau ovale dia James Dodds. Kalau malaria Zeeman Dodds. Ada gitu yang dianunya dianunya ucor, lebih gampang dihafal. Apakah diagnosisnya ini? Nah, dia mudah memar, purpura pada regiomanus, PLT-nya 90.000 mami. Berarti dia ITP, imun trombositopenia purpura, namanya saja imun trombositopeni, diambil dari kata trombositnya terendah kan, di bawah 250.000, terus purpura ya ini ada purpura, jadi namanya ini IPT. Kalau hemofilia itu dia berdarah terus ki. Nah, dia minus 7, berarti dia ini apakah penyebabnya itu sinar di baskomata tepat jatuh tepat 1 titik di depan. Pokoknya ingat selalu kalau miopi itu di depan retina, tapi karena dia masih 0,75 artinya dia masih ringan, berarti dia 1 titik. Kalau dia sudah 3-6, minus 3-6 berarti dia 2 titik. Lanjut, dia anak puskesmas, pernapasan cuping hidung, terus dia demam, auskultasi ada rongki, berarti dia bronkonimoni. Kira-kira kalau anak dia bronkonimoni itu dikasih oksigen, antibiotik, lalu dibawa ke rumah sakit. Pokoknya harus dirujuk kalau anak. Lanjut, apakah patogen penyebab pada kasus ini? Ada krusta warna kecoklatan. Sudah di daerah mananya ini bilang. Keluhan keropeng di ektima kakinya, tungkai. Ingat ektima itu ditungkai selalu. Apa paling cepat sering sebab ya bakteri Streptococcus beta hemolyticus. Terus apakah diagnosis pasien tersebut? Pasien usia 50 tahun mengeluhkan mata berair dan kelopaan mata bengkak, 20-20, edema palpebra, dan dapatkan krusta dan madarosis, berarti blefaritis anterior. Ingat kalau sudah ada kebotakan, nah itu posterior dong jawabannya ini. Lanjut, suara jantung terdengar menjauh, berarti cardiac tamponade. Nah, saya kalau menjauh merasa soal-soal yang bilang itu, nah bilang krusta kekuningan. Krusta berarti kalau krusta di sini, krusta itu punyanya ini ulceratif namanya. Apakah diagnosis bayi ini? Dia 30 minggu toh. Nah, berarti dia preteram. Cari moko yang preteram, berarti preteram itu cuma HMD atau ini BPD. Tapi dia terus di sini bilang retraksi sela iga, terus di gambaran retikulogranular. Nah, ini tuh BHMD. Jadi ada itu HMD, TTN sama MAS. Meconium aspiration syndrome. Terus kalau TTN itu transient tachypnea newborn, biasanya dia itu ateram. Kalau yang MAS itu biasanya dia posteram. Biasanya ini yang 3 sih sering. MAS, TTN sama HMD. HMD itu preteram, dari usianya saja membedakan, dari usia kehamilan dia lahir kapan. HMD itu dia preteram, TTN dia ateram, MAS itu dia bisa posteram karena dia namakan gitu aspirasi meconiumnya. Nah, minum meconiumnya. Nah, beda-bedanya apa? Yang satu TTN itu dia ada nanti di
gambaran radiologinya mau hafal. Satunya ini kalau HMD dia kekurangan surfaktan defisiensi, kalau ini dia retensi, kalau TTN itu karena retensi SC, lahir SC, terus dia makrosemia, terus ibunya DM. Kalau Mas itu karena itu namakan kimikonium. Nah bilang ini minus 3,75 berarti dia moderate. Tata laksana yang tepat adalah Bell's palsy. Kalau Bell's palsy sudah jelas media prednison. Ada delay, ada 5 tahun, ada lesi papul dengan bentuk kuba dengan delay, berarti dia molluscum contagiosum. Jelas bentuk kuba terus ada delay. Apa tata laksana? Apa namanya? Tata laksananya kalau tidak salah delay Cantharidin jawabannya. Cantharidin. Kalau molluscum contagiosum itu tata laksananya Cantharidin. Kenapa KOH? Apakah nama pemeriksaannya melihat atas 1 menit kemudian dinilai, ini kan pasiennya sulit membuka mata, menghilang terutama sore hari, berarti dia mistenografis. Nah, terus dia disuruh melihat 1 menit, lalu lihat muncul ptosis atau tidak, namanya itu adalah tes Wurtemberg atau Simpson. Apakah kondisi yang tepat pada pasien ini? Terus benjolan di kepala, lahir, ibunya segera menangis, tapi benjolan di kepalanya tidak melewati garis tengah. Kalau tidak melewati garis tengah berarti sepalematom, tapi kalau dia melewati garis tengah tapi kaput sukadenium. Itu saja bedanya. Satu tidak melewati, satunya melewati. Apakah jenis gangguan penghidu yang diterita? Dia tidak dapat merasakan aroma parfum dan zat bau lainnya. Sudah anosmia. Apa berdasarkan kriteria IDF, apakah diagnosis pasien ini dia sindroma metabolik? Jelas karena dia obes, lingkar perut lebih dari 110. Ada titik kriterianya ini. Dia harus obesitas, terus dia obesitas sentral, kalau perempuan lebih dari 90 cm, laki-laki lebih dari 80, terus dia harus tensinya tinggi, terus GDP-nya juga harus lebih dari 100, triglyceridanya juga lebih dari 150, berarti jelas sindrom metabolik ini. Apakah interpretasi dari diagnosis dia IgG anti HIV positif, HBsAg positif, terus IgM anti HBc positif, berarti dia IgG berarti dia sudah sembuh dari kena hepatitis A-nya dan sekarang dia lagi kena hepatitis B. Lanjut, apakah diagnosis pada pasien ini didapatkan sesak nafas demam tinggi 32, terus suhunya 38, BBC-nya 14.000, kreatinnya 2,1, terus ada air bronkogram, jelas pneumonia. Soal berulang. Apakah yang harusnya diberikan kepada bayi tersebut 55 tahun? Mengaku tidak memberikan ASI karena ASInya kurang saat itu, diberikan mixed feeding. Apakah baru 5 bulan tetap tidak boleh dikasih makan? Kalau 5 bulan masih susu, berarti susu formula. Klamidia trachomatis. Apakah tata laksana yang tepat? Ini tuh warna bening. Tubuh supra-berna dapatkan klamidia trachomatis. Berarti tadi itu trichomoniasis. Biasanya juga warna hijau sih. Warna hijau. Apa obatnya? Ini gonorrhea, non-GO. Sifilis non-GO. Jawabannya azithromycin 1 gram. Non-GO, sorry. Azithromycin ini harus dihafal ini, matian. Ada itu. Apa pemeriksaan penunjang yang tepat untuk kasus ini? Para pemeriksaan mendapatkan evaluasi berupa fisikal berkelompok. Dasar eritema, berarti dia herpes. Cari saja, berarti dia T-Zang test. Apakah penyebab paling sebab pada kausa ini? Secret cervix, cervicitis non gonorrhea ini. sorry.
dia chlamydia trachomatis. Tapi kalau dia bilang gambarannya diplococcus, berarti dia penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Tapi karena dia gambaran anunya itu biasanya sih bilang tuh inclusion body, tapi tidak sebut, dia sudah sebut leukosit polimorfonuklear PMN, berarti dia ke non-GO atau chlamydia trachomatis. Apakah komplikasinya 44 minggu sudah ate posterum toh, berarti mas tadi itu meconial aspiration syndrome. Lampu but warna hijau, rambutnya berwarna abu-abu, berarti kalau hijau berarti dia ada 4 jenisnya itu, gray patch, carrion, black dot, sama tinea verrucosa. Kalau dia warna hijau di lampu wood berarti dia gray patch. Gray patch itu penyebabnya ya Microsporum sp. Kalau dia warnanya black dot, kayak bilang di soal itu kayak tanda seru, berarti itu dia karena tonsuran. Kalau dia lampu woodnya warna biru, berarti dia tinea verrucosa karena snoilesi. Terus kalau dia carrion ya dia biasa bilang untuk basah, Microsporum canis biasanya. Apakah kemungkinan diagnosis tersebut? Dahak, domi pemeriksaan patu kanan, trakea divisi ke kanan, perselubungan paru di sela iga menyempit, berarti atelektasis. Diagnosis pasien tersebut memperlihatkan alat suka kita kasih lihat alat kelaminnya, berarti ekshibisionisme. Kalau voyeurisme itu suka mengintip. Kalau fetis ya ada fetisnya, ada benda-benda tertentu atau ya itulah. Ini semua. Kalau yang frotter itu ya suka gesek-gesek kelaminnya. Lanjut, lampu but berwarna merah koral, berarti jelas mini. Kalau ada kata kunci nih, kalau misalnya dia di daerah kelipatan ketiak, terus fluoresensinya lampu butnya warna merah koral, berarti dia Corynebacterium minitissimus. Ini apa lagi nih? Terus dia nanyakan apakah kemungkinan diagnosis dia ini tangan kiri yang menghindari truk, lengan bawah dalam posisi supinasi, berarti begini. Terus pergelangan tangan dalam posisi dorsofleksi, jari-jari tangan membentuk ini claw hand, berarti dia clumsy. Clumsy itu dia ciri khasnya bilang claw hand kayak minta-minta. Terus kalau dia yang kalau Earth Duchenne palsy, dia lebih ke waiter's hip, dia kayak minta uang. Kebalikannya. Cucian beras, gastroenteritis, pasti mini. Obatnya apa? Ya, tetracycline. Kolera. Kalau cucian beras ya kolera. Ini Vibrio kolera, diare, cucian beras. Obatnya doxycycline kah, azithromycin kah, tetracycline kah? Yang ada cuma itu toh. Lanjut, anisometropi. Kenapa bisa mata kanannya 3/10, terus mata kirinya 6/9, terus dia dikoreksi minus 0,5, satunya minus 5, terlalu jauh kita perbedaannya jarak antara mata satu dan mata satu, berarti dia anisometrop. Yang satunya itu yang kanan itu dia mata kanannya dia miopi sedang karena minus 5, sedang kirinya itu dia 0,5, berarti dia miopi ringan, makanya namanya anisometropia. Apakah diagnosisnya? Dilakukan eksisif, gross sample, konsistensi kenyal, sudah jelas mini, pasti mini lipoma. Ini cara bedakannya. Terus apa tata laksana awal kalau kecelakaan ya ABCDE? Pemeriksaan fototoraks. Ini demam, fisik, tekanan darah, suhu, nafas, pneumonia, bisa saja pneumonia nih, karena misalnya kalau dia lebih ke demam, batuk, sesak ya pneumonia.
Nah, apa tata laksana awal pada pasien ini? Tata laksananya riwayat epilepsi, terus dia kejang tonik-klonik. Apa kira-kira tata laksana awalnya? Enggak, dia Jepang jawabannya lah. Apakah pelaksanaan lanjutan yang tepat pada pasien untuk mendekatkan diagnosis? Dia HB-nya 9,2, terus MCV-nya 70, berarti dia anemia anemia mikrositik hipokrom karena MCV-nya kurang dari 100. Berarti kalau MCV anemia mikrositik hipokrom itu ya cari dia karena defisiensi besi kah, ya dia defisiensi besi sih, berarti yang dicari nih serum iron sama TIBC nya. Terus apakah diagnosis pada kasus di atas? Benjolan pada kelopak mata kiri disertai rasa nyeri palpi superior, berarti hordeolum. Terapi medikamentosa untuk penyakit pasien tersebut adalah massa pulsatif di epigastrium dan terdengar bruit. Aneurisma aorta abdominalis ini karena ada pulsatif dan ada bruitnya. Berarti obat apa yang dikasih? Bisoprolol. Ada suka menegang mainan benturan, terus alat yang dapat digunakan untuk kesan itu Surman spoon karena bisa diambil. Apakah kemungkinan diagnosis pada kasus ini? Banyak bekas suntikan di siku kirinya, nodul-nodul kemerahan, berarti ini karena ada tak Megan Fox suntikan berarti dia ini yang tos berarti endokarditis infektif. Ini kan etiologinya yang bisa biar gampang dihafal. Sesak napas, perokok berat, target saturasi oksigennya kalau PPOK sama 90. Entah 88 sampai 92. Paling dekat itu. Apakah yang sesuai dengan pasien ini? Ini emergensi karena ada penurunan kesadaran. Intinya kalau tensi di atas 190 terus ada target organ kayak otak, jantung atau ginjal, berarti dia ke emergensi. Ada penurunan kesadaran berarti otaknya, berarti dia emergensi. Berarti hitungan jam harus diturunkan tekanan darahnya. Injeksi berulang, injeksi di sklera. Ini ada warna kemerahan di skleranya toh, setelah dikasih phenylephrine dia itu kemerahnya berkurang, berarti episkleritis. Kalau skleritis dia tidak berkurang. Lanjut, apakah diagnosis yang tepat? Bersin gatal hidung beringus sama mengganggu terutama setelah terpapar debu. Pembahasan rangkongka inferior dan media dengan massa mukosa pucat keabuan, berarti rinitis alergi. Apakah diagnosisnya? Mata merah yang disertai rasa gatal, cairan bening selama musim semi, berarti alergi juga ini intinya. Kalau dia bening-bening tidak sekret kuning, berarti bening. Berarti tergantung cuaca juga. Nah bilang, apakah kelainan kepribadian sejak kecil pasien suka menyendiri, tidak mempunyai teman, sering berada kamu sendiri, skizoid. Nih menghindari skizofrenia itu aneh. Apal-apal ini. Ada dapatkan murmur pansistolik ICS 34 parstena sinistra, berarti VSD. Apalagi ini semua lebih gampang yang dicara bedakan di ucap daripada yang mediko. Apa komplikasi dari infeksi E. coli? Ya ini sindrom hemolitik uremik. Ini apal ini nyanyian ini. Sama G ABCDE. Terus ini juga berulang pneumonia. Barrel chest iga, berarti PPOK. Terus apakah tata laksana? Terus kan dia intoksikasi opioid ini karena tensinya turun, nadinya naik, terus pupil pinpoint, ada bekas suntikan, berarti dia intoksikasi karena baru toh, berarti naloxone opioid ini. Yang itu yang ada itu bagan-bagannya di di ucor DBN itu. 23 VF berarti inferior.
Congca inferior warna biru, berarti dia tes sholat berulang ini juga sholat berulang plaki pada sholat tengah terbatas tegas, berarti ini tadi yang berulang juga SSC, rata-rata soal berulang ini di sini. Ini disfungsi paru-paru sini karena disfungsi paru-paru karena 32 minggu, berarti belum matang surfaktannya. Apakah terapi yang pada bayi tersebut kalau dia warna kuning berarti fototerapi? Apakah pemeriksaan antropometri IMT-nya bisa aja kalkulator nggak bisa kapal manakah media yang membutuhkan sumber oksigen? Ya ini back valmas opo ini berulang. Ini nyeri perut, tekan seluruh organ abdomen, sindrom dispepsia, edema tungkai. Kira-kira apa efek samping yang melodipin? Yaitu bengkak edema. Oke, selesai.